Geser dulu sebentar sini, boleh sini, sebelah sini. Iya. Iya. Nah, Ibu sambil nanti saya menjelaskan, saya sambil periksa kesehatan emosinya ya. Kita cek nilai indeks stresnya dulu punya Ibu. Maaf Ibu siapa namanya? Bu Yayet. Bu Yayet. Tahun kelahirannya Ibu? 1988. Tangan sebelah kiri Ibu jari Ibu. Nah simpen di atas ini aja kayak gini dua semuanya, nah gitu. Ini sekitar 2,5 menit. Siapa namanya maaf? Muhammad Faris Hasmi. Muhammad Faris Hasmi. Nah ini Muhammad Faris Hasmi. Sini geser Muhammad Faris. Nih lihat. Muhammad Faris kemarin udah di foto hasilnya di sini. Nih Muhammad Faris itu dari otak kanan sama otak kirinya lebih kuat dominan di otak kirinya. Sehingga lebih cenderung biasanya lebih analisanya, logikanya lebih cenderung dominan biasanya. Jantan untuk matematika, akademik itu biasanya bisa mengikuti, lebih mudah mengikuti biasanya kalau yang dia kecenderungannya otak kiri. Upami kangge penjurusan biasanya jauh ke depan bisa ke yang berhubungan dengan eksak, IPA misalnya matematika itu bisa, di kesehatan bisa begitu. Kalau untuk model belajarnya, gaya belajarnya yang kita dapatkan itu lebih cenderung kuat di kinestetik. Kinestetik itu lebih senang praktek begitu. Jangan upami belajar kalau ada prakteknya itu akan lebih senang, ada aktivitas begitu. Yang kedua itu lebih cenderung ke penglihatan, yang ketiga baru ke pendengaran begitu. Jangan upami membimbing Faris itu lebih cenderung ajak praktek dulu langsung di lapangan gitu istilahnya begitu. Diajak untuk melakukan, kemudian baru sambil melihat, kemudian baru sambil dikasih tahu. Misalnya belajar sholat begitu, langsung praktek aja sholat, ikutin suruh sholat begitu, sambil melihat contohnya. Kemudian baru dikasih tahu nih sholat itu tahapannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Setelah melakukan dan melihat begitu, urutannya itu seperti itu begitu. Nah, kalau berdasarkan otak bagian atas, tengah, dan bawah, untuk Faris lebih cenderung dominan dari otak bagian atas. Sehingga sisi logikanya, analisanya cukup kuat sebetulnya. Dia punya cara berpikir yang sedikit berbeda, dan artinya walaupun masih kecil, kadang suka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kadang buat Ibu, apa sih jawabannya ya gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu hampir 50-50 sebetulnya antara otak bagian atas dengan yang di tengah. Nah, di sini contohnya penjelasannya untuk masing-masing jarinya yaitu berhubungan dengan pertemanan, memiliki jiwa memimpin serta secara alamiah saat berinteraksi dengan orang lain. Sebetulnya punya sifat memimpin, dikasih kesempatan untuk memimpin, dia akan punya jiwa memimpinnya akan muncul sebetulnya. Kemudian memiliki pertimbangan emosi dan logika yang baik dan sangat menginginkan kesempurnaan. Hasil yang diperlihatkannya adalah ekspresi perasaannya. Kemudian cenderung lebih aktif dan mendominasi percakapan saat berkomunikasi dengan orang lain. Sebenarnya punya potensi juga dalam hal komunikasi, tolak ukur perubahan pada dirinya didasari oleh kenyamanannya saja dalam proses perubahan dia kedah pelan-pelan, tidak bisa dipaksa gitu seperti itu. Misalnya lagi nonton apa lagi main dipaksa harus mandi langsung gitu itu tidak bisa begitu, cenderung perlu pelan-pelan dulu. Pendiriannya kuat dalam mendapatkan apa yang diinginkannya, ada kekehnya juga, berorientasi pada kesempurnaan sehingga cenderung melakukan check and recheck berulang-ulang. Terkadang terkesannya ragu-ragu ketika melakukan sesuatu. Aktivitas yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh kondisi emosinya, fokus terhadap apa yang ingin diketahuinya melalui pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan saat hendak masuk dalam lingkungan sosial baru perlu mengetahui manfaat yang akan diperoleh. Begitu. Jadi upami masuk ke lingkungan sosial baru, dia perlu tahu nanti bisa mau sekolah ke SD, kasih tahu manfaatnya apa saja kalau sekolah di sini gitu. Dia akan cenderung lebih termotivasi kalau tahu manfaatnya. Nah, tips-tipsnya diberi waktu yang lebih untuk mendapatkan kenyamanan saat berinteraksi dengan orang lain, memahami hal yang mempengaruhi emosi ke arah negatif, belajar untuk mengatur emosi ke arah emosi yang positif, berusaha untuk melakukan hal baru di saat menjalankan rutinitas, menyalurkan bakat dalam berbicara atau berkomunikasinya,
misalnya belajar untuk bercerita begitu, itu menyalurkan bakat komunikasi juga. Menciptakan suatu yang nyaman untuk beradaptasi di sebuah situasi atau kondisi. Kemudian berlatih lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, menjelaskan manfaat yang akan diperoleh saat memasuki lingkungan baru. Nah, nanti ini bisa dibaca saja satu persatu. Sekarang mah nanti kesimpulannya untuk Faris, dia lebih cenderung bisa mengikuti secara akademik, Masya Allah. Maksudnya tidak akan kerepotan lah gitu kalau berhubungan dengan belajar mah sebetulnya bisa ngikutin. Kemudian mungkin akan lebih senang tadi ketika belajarnya itu ada prakteknya gitu. Punya sifat memimpin. Potensinya bagus untuk Faris. Nah, kalau untuk ibu ini kita kan sambil melihat anak kadang juga sangat diwarnai oleh pola asuh ya Ibu ya. Bagaimana ibunya, apakah emosi ibunya ini apa enggak gitu. Dari sini kan kelihatan. Nah, Ibu masuknya 48. 48 itu masuknya 45 sampai 60. Itu tuh termasuk lumayan Ibu, stresnya itu agak ada tekanan yang sudah cukup lama, ada stres yang emutan yang cukup lama lah gitu disimpan gitu seperti itu. Nah, itu kalau ibunya kurang sehat secara emosi itu bisa berpengaruh ke anaknya begitu. Sehingga anak yang harusnya tadi misalnya dia cenderung punya sifat memimpin, mau tampil, kalau ibunya emosian, sebenarnya dimarahin, jadinya kurang pede anaknya. Iya, Gitu. kan kalau raka. Mm-mm. Rakana anu sok itu apa maksudnya karakana gitu. Oh gitu. Kayak wae kayak teh. Ngerian. Iya, iya. Kami nujuna naon teh kitu anteng ieu teh. Mm-mm. Apa rakana Mm-mm. entos we. Mm-mm. Cowok teh nangis teh seringna teh kurakana we. Eta tapi teh nya marah-marah teh nya karakana sih. Kadang kayak kesel teh, kadang teh sakdik-sakdik nangis gitu, sakdik-sakdik nangis. Janten cengengnya Iya, udah diherian wae. Iya. Nah, di sini selama si garis merahnya itu di kotak hijau, ini masih dalam kondisi normal. Ini pertama PR-nya ibu itu denyut jantungnya ibu, denyut nadinya ibu agak terlalu cepat. Bisa jantan agak berdebar kadang begitu istilah nate gitu. Kedah olahraga juga di ini kan. Sistem imun terhadap lingkungan ini agak keluar. Jantan upami aya nu teresep di satu lingkungan tertentu, ibu mendingan ini menghindar gitu. Jantan teresep aya konflik sebetulnya begitu. Kemudian ketika dalam kondisi cemas, khawatir, takut, ini bawaannya lulus kalau ada rasa cemas teh, rasa katakut teh, rasa khawatir gitu. Bawaannya lulus, bagusnya itu justru meninggi ke sini. Ini bawaannya keluar bahkan lebih jantan cenderung kerasanya teh lulus kalau ada yang bikin cemas, khawatir gitu seperti itu. Nah, sisi emosi ibu tentunya tadi bisa mempengaruhi putranya begitu. Nah, khususnya kalau misalnya ke anak kakaknya itu laki-laki, ke anaknya misalnya bisa berpengaruh juga. Nah, salah satunya saya coba ini juga ya, cek untuk apa Farisnya apakah terpapar emosi negatif atau tidak begitu. Sambil dilepaskan emosi negatifnya di terapi. Coba ya, bismillah. Kadang kayak ngiring nafsu gitu. Supaya lebih kuat ya, bismillah dibuang ininya. Emosinya dibuang, lebih berani, lebih percaya diri ya. Nya pamehangan teh nyarios teh ka abi wae kitu ka guru geus. Tong janten pemimpin upacara satu nyarios. Padahal sebetulnya mau Faris teh. Ieu mah pame ditugaskeun naon teh ieu wae serius wae kitu Iya. Serius wae dipayun teh tara kan sanes kadang sok. Sebenarnya akan terlihat lebih dewasa dibanding anak seusianya dia itu. Hanya saja tadi mungkin karena ya terpengaruh oleh kakaknya, sering diheureuyan gitu misalnya begitu. Itu juga berpengaruh ke ini. Kadang ketika kalatnya tuh ada atas abi pas 5. Masih cemburu apa? Iya, kayak padahal tadi bilang-bilangnya. Berapa bersaudara Faris teh? Baru 2. Bismillah.
itu komik dokter anak pas we. Antang-antang teh. Yang atau menuju belajar. Yang gitu diganggu gitu dan tapi teh emosi teh. Kesel we gitu anak-anak teh. Iya. Lebih kuat ya. Barisnya lebih kuat, lebih sabar. Nangis teh kurakana we. Iya. Iya. Di dadanya nyimpen emosi jadinya, dibuang ya. Emosi negatifnya dibuang. Bismillah. Bismillah. Coba lihat lapak tangannya sini. Nantinya gimana rasa praktek ketika teh hoyong teh ada amal ka kepala iya gitu. Ini nyeri nggak? Sakit nggak? Kalau ada sakit bilang ya. Sakit nggak? Enggak. Bagus sih kalau nanya. Lagi lebih sering keringetan, supaya nggak terlalu keringetan ya kasih warna biru di sini, di jantungnya sini, supaya nggak terlalu berlebih keringetnya. Tangannya suka keringetan ya, coba tuh. Sini ya, biru, kasih terapi warna. Nah, jantan upami malam hari ibu bisa sambil doain, pegang dadanya, kan bisa bacaan Al-Fatihah supaya emosinya bisa netral lagi, supaya lebih bagus emosinya, insya Allah. Gitu. Udah hebat. Bismillah. Biasa. Kakaknya nanti ketika mau tidur kasih tahu begitu. Mohon. Iya. Bismillah. Dah. Atas ibu, mangga. Nanti kalau ada apa-apa boleh tanya lagi aja. Siap. Salam.